Tidak hanya sekedar indah dan menawan, namun penuh makna dan memberi pesan bagi yang melihatnya. Siapapun yang melintas di Karangdadik, Desa Kusamba, Klungkung, Bali, ia akan dimanjakan dengan sajian mural yang berada di tembok setinggi 2 meter dan sejauh 350 meter. Iya, mural-mural ini dibuat oleh sejumlah seniman lokal Klungkung, Bali. Sejak mural ramai jadi perbincangan di media massa dan pemberitaan. Berbeda dengan mural yang sempat menjadi kontroversi, mural-mural ini mengajak dan mengedukasi masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Bagus menurut yang begitu yang bagus nih Ki. Untuk pembelajaran masyarakat dan anak-anak ke depannya. Untuk ada muralnya nih Ki. Ini menambah juga kesannya kan lebih indah. Untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu melakukan pengolahan sampah sesuai dengan apa yang ada di mural ini. Jadi berbeda dengan mural-mural yang lain, di Tos Center ini adalah moralnya adalah moral edukasi masyarakat. Tidak sebatas menjadi kritik sosial, pesan yang terkandung dalam mural-mural ini mengingatkan kita pentingnya menjaga ekosistem demi menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya mural ini, masyarakat diharapkan lebih mampu menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Hilang satu tumbuh seribu, perburuan dan penghapusan mural berisi kritik pada pemimpin negeri masih terus terjadi. 76 tahun kemerdekaan, mural justru berubah menjadi potret yang diperangi. Patah satu tumbuh seribu. Ketika satu mural bernada kritik dihapus, timbul mural baru dan jumlahnya semakin banyak. Mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo kembali ditemukan di ruas Jalan Kebagusan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lukisan dinding ini juga tertuliskan sejumlah kalimat seperti "Aku nyerah Pak D", "Indonesia wajib oke, nggak oke, borgol", hingga sindiran "okelah 3 periode", hingga tulisan "mikirin rakyat hingga kurus". Mural bergambarkan mirip Presiden Jokowi pertama yang viral adalah 404 Not Found yang ditemukan di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Sementara mural yang pertama kali menjadi sorotan adalah mural bertuliskan "Tuhan, aku lapar". Mural yang berada di Tiga Raksa, Tangerang, Banten ini viral sejak akhir Juli 2021. Selain dihapus, polisi juga mendatangi rumah si pembuat mural hingga sang pembuat mural mengaku sempat tertekan. Dia bukan tindak pidana, ya, sepanjang isinya tidak menjelek-jelekan atau tidak mendiskreditkan orang lain, ya, maka mural itu sah sebagai satu karya seni. Perburuan dan pemberitaan tentang penghapusan mural bernada kritis memantik reaksi publik, terutama para seniman. Ketika mural cenderung diperangi, bukankah menyiratkan potret muram sekaligus menunjukkan kemunduran demokrasi? 76 tahun kemerdekaan bangsa, mural justru berubah menjadi potret yang diperangi. Bias antara kebebasan berekspresi dan ruang untuk berekspresi. Mural yang bisa mengedukasi masyarakat dan bermanfaat untuk orang banyak, karena mural adalah bahasa visual yang bisa dipahami untuk semua orang. Di Karawang, Jawa Barat, dinding-dinding ruang kota dipenuhi dengan mural. Ada yang baru dan ada yang sudah dihapus. Bukan hanya masyarakat yang bisa mengkritik pemimpin negeri melalui mural. Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali membuat mural sebagai ekspresi pemerintah daerah mengkritik warga terkait buruknya pengelolaan sampah. Ketika baliho politisi terpajang di hampir setiap sudut ruang kota, mengapa seni mural justru dihapus? Bukankah ini sebuah ironi di negeri demokrasi?
Langsung saja kita bahas persoalan ini bersama dengan analis komunikasi politik Gun Gun Herianto dan Bupati Klungkung Inyoman Suwirte. Assalamualaikum, selamat malam Mas Gun Gun, Pak Bupati, Pak Nyoman. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ya, Mas Gun Gun, sehat kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, saya ke Mas Gun Gun terlebih dulu ya. Mas Gun Gun, kalau kita tangkap perbincangan publik yang diminta adalah stop urus moral gitu. Karena kaitannya moral ini dibaliknya ada pesan moral juga untuk para pejabat di tengah pandemi dan persoalan-persoalan yang belum selesai hingga saat ini. Apa tanggapan Anda? Jadi ekspresi simbolik untuk melakukan kritik, untuk melakukan memberi masukan baik itu ke pihak pemerintah ataupun elit politik lainnya, itu saya pikir dijamin oleh konstitusi. Harus diberi ruang. Mural itu kan dari bahasa Latin artinya murus ya, dinding, dan itu adalah ruang publik untuk memperingati, untuk menjadi ruang ekspresi sebagai bagian dari public sphere, rasio yang memihak begitu ya. Mas Gun Gun, ya kami menyimak Mas Gun Gun, silakan lanjutkan. Iya, murus itu kan dinding sebagai ruang ekspresi wahana ya, ini bagian dari public sphere. Di situ ada rasio yang memihak pada public interest, kepentingan publik. Contoh misalnya dulu Pablo Picasso ya, itu kan memperingati perang sipil ya, misalnya di Spanyol 1937 dia membuat mural. Dan itu sesuatu yang menurut saya bukan hanya sekedar seni, tetapi ekspresi simbolik berdemokrasi. Prancis, negara-negara Eropa, negara-negara secara umum yang menganut demokrasi itu sangat memperbolehkan ruang publik yang namanya dinding ya untuk kemudian menjadi katalisator ya proses ekspresi simbolik warga. Nah, hanya tentu proses-proses itu yang kemudian harus disalurkan dengan kata, kalimat, dan ekspresi yang tentu mengandung unsur kepentingan publik. Mas Gun Gun, gitu. Saya coba masuk ke apa yang terjadi di Jakarta ini dekat rumah Mas Gun Gun, kalau saya nggak salah ya. Betul. Mas Gun Gun, kalau kita lihat di Jakarta itu ada mural yang baru yang dihapus itu mirip Presiden Jokowi. Setidaknya itu asumsi banyak orang. Kemudian ada grafitinya, tulisannya itu mikirin rakyat sampai kurus. Kalau kita tangkap kan ide sebetulnya ini bukan lahir dari itu saja. Karena kalau kita ikuti ini diungkapkan terlebih dahulu oleh Bu Mega. Jadi mikirin rakyat sampai kurus. Dalam artian Pak Jokowi dibilang mikirin rakyat sampai kurus gitu. Tapi kok dihapus ya? Artinya kalau Bu Mega dalam artian ucapan kan nggak mungkin ditarik lagi. Tapi kalau tulisan ini kok justru dihapus sama petugas. Ya ini sesuatu yang tidak perlu sebenarnya ya. Kenapa? Kan itu bukan penghinaan ya, menurut saya apalagi kalau kemudian Abraham, kalau kita lihat misalnya banyak kalimat bagus sebagai bagian dari ekspresi berdemokrasi, ya harus menurut saya dibiarkan dalam konteks kan publik ya, itu tidak punya banyak ruang. Media mainstream itu terbatas aksesnya, kemudian sosial media terlalu gaduh. Nah, hal-hal yang bisa menarik perhatian contohnya dalam mural, ya tidak seluruh orang juga punya skill itu. Graffiti mungkin juga bisa menjadi saluran ya, baik mural maupun graffiti menurut saya cara pilihan warga untuk berekspresi. Selama misalnya memang tadi ada public interest yang kemudian dimunculin, ya seperti misalnya kritik terkaitan COVID, korupsi gitu ya, atau kemudian tata kelola pemerintahan, kemudian juga apa yang dirasakan ekonomi orang kecil yang terdampak, itu memang harus ada yang mengadvokasi. Salah satu cara advokasi itu menurut saya adalah pernyataan-pernyataan kritis supaya kemudian demokrasi kita sehat. Kalau kemudian demokrasi itu absolut, ya harus selalu positif posisi pemerintah, ya nanti lama-lama kemudian tidak akan ada ruang kontrol, gitu maksud saya. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Gun Gun? Ini menjadi penting ketika
pemerintah memberikan ruang publik untuk memberikan pesan moral di balik ini semua, tapi andai kata kritik itu disampaikan melalui dinding-dinding, ini menjadi subjektif juga. Ya, Bang Abraham, menurut saya begini ya, pemerintah itu sudah banyak sekali medium yang bisa digunakan. Hampir setiap hari pemberitaan media bisa dimanfaatkan dalam konteks media relation. Kemudian juga area-area publik yang kemudian berbentuk penerangan, pemberitahuan, persuasi gitu ya, dan lain-lain itu bisa dilakukan lewat banyak medium. Nah sekarang publik itu terbatas. Oleh karena itu menurut saya mural, grafiti, ataupun ekspresi-ekspresi simbolik lain, teater misalnya, atau misalnya juga musik, itu menurut saya biarkan itu areanya itu banyak dinikmati oleh masyarakat yang kecenderungannya itu tidak punya power untuk dan tidak juga punya banyak anggaran untuk kemudian melakukan publikasi banyak hal. Sehingga mural, grafiti dan sejenisnya itu biarkan itu menjadi semacam res publikus ya istilahnya itu. Jadi itulah yang kemudian menurut saya penting untuk menjadi ranah publik yang bisa dimanfaatkan, digunakan untuk kemudian optimalisasi ekspresi simbolik mereka, begitu Abraham. Kalau ada hawa, ada suasana kebatinan, ketakutan untuk mengkritik dalam bentuk grafiti dan mural itu tetap saja terjadi, apalagi yang terjadi di Jakarta dalam hitungan beberapa jam langsung dihapus begitu saja. Nah itulah menurut saya atmosfer yang tidak boleh muncul dan menguat di masyarakat, ketakutan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik mereka. Begini Pak Bupati, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Bupati dan juga mungkin aparat lain di pemerintahan pusat maupun di daerah. Contoh misalnya menggunakan grafiti untuk edukasi atau sosialisasi, tetapi juga jangan reaktif terkait dengan mural atau grafiti yang sifatnya melakukan kritik terhadap eksistensi, kinerja, bahkan mungkin kebijakan pemerintah. Kalau kemudian itu ada muncul atmosfer ketakutan, ini yang saya agak khawatirkan. Proses ini kemudian kita akan setback ya pada potensi-potensi kuatnya karakter-karakter otoritarianisme ya, bukan hanya dalam konteks sistem tetapi juga dalam konteks kebijakan, sehingga kemudian itu harus direstriksi, harus dibatasi melalui kontrol dari masyarakat. Ya memang kita tidak perlu mengkhawatirkan mural atau grafiti itu bisa kemudian mengancam, atau jangan diposisikan juga sebagai ancaman oleh pemerintah, oleh masyarakat. Karena saya yakin ya ini ruang demokrasi yang terbuka itu rasa-rasanya Abraham, mural atau grafiti atau misalnya sosial media tidak akan pernah mampu menjadi agregator atau artikulator gerakan revolusioner di Indonesia. Terakhir saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, mural ini kan berdasarkan kritik apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nampaknya memang harus disampaikan melalui dinding, karena kalau disampaikan langsung melalui istana, di sana sudah ada paduan suara pimpinan partai politik yang itu nadanya semua pujian gitu loh. Pujian itu kan kalau di paduan suara itu kan harmoni itu kan kesannya indah didengarkan oleh yang dipuji. Tapi pada prinsipnya orang yang ada di lapangan langsung, masyarakat kok merasa nada ini nada yang nggak sesuai begitu. Ya itu realitas yang juga harus dipahami. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Abraham barusan. Parle yang harusnya itu bicara dan ada dua posisi yang sama-sama penting, yaitu the ruling party dan kekuatan oposisi begitu. Tetapi kan ini tidak mewujud dalam konteks DPR kita. Kenapa? Ada majoritarian tendensi namanya secara akademik ya. Suara tuh mayoritas menjadi pendukung pemerintah, sehingga diperlukan memang suara-suara di luar parlemen, suara-suara yang kemudian muncul dari masyarakat. Kalau mural itu diinisiasi oleh pemerintahan daerah seperti Pak Bupati dan itu bagian dari kesadaran partisipasi, itu bagus. Tapi jangan sampai apa yang dilakukan banyak pemerintahan daerah sekarang, karena mungkin sekarang musim rame mural, ada mobilisasi. Nah kalau mobilisasi itu nggak bagus, justru akan masuk pada koridor
dalam tanda petik pembungkaman halus dengan cara memobilisasi misalnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari elit. Nah, itu yang kemudian kita harus hindari. Kenapa ekspresi para seniman, pegiat demokrasi itu harus bagian dari kesadaran berpartisipasi, bukan mobilisasi. Baik, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami Mas Gun Gun dan juga Pak Bupati sudah hadir di iNews Prime.